Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan My Voice, Mrs. Risa Umami dalam pelajaran bahasa Inggris. Baiklah, untuk pelajaran bahasa Inggris kali ini kita akan membahas tentang cause and effect. Berbicara tentang cause and effect, yang pertama-tama biasanya kita akan mencari tahu dulu apa sih arti dari cause and effect itu. Oke, cause di dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah sebab. Effect di dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah akibat. Jadi, ada sebab pasti ada akibat, atau sebaliknya, ada akibat pasti ada sebab. Kita bisa melihat contoh cause and effect berikut ini. Di situ kalian bisa melihat ada orang sedang berlari, mungkin berlari dalam waktu atau jarak yang lama, sehingga orang tersebut merasa lelah, tertidur, kecapean. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya orang yang lari atau lari itu adalah penyebabnya. Kemudian tertidur, lelah, kecapean itu adalah akibatnya. Jadi penyebab orang lari akhirnya mereka merasa lelah. Baiklah, Bu Guru akan kasih contoh animasi berikutnya tentang cause dan effect. Di sini ada anak bosan dan jenuh dengan buku pelajaran yang tebal, atau dalam artian anak ini malas untuk belajar. Kemudian, ya nilai jelek, nilainya 0 semua. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa penyebabnya nggak mau belajar atau malas belajar, bosan belajar, akibatnya nilainya jelek, 0 semua. Contoh animasi yang ketiga dari cause and effect. Oke, kita bisa lihat di situ ada orang lagi begadang tengah malam, padahal dia tahu bahwa besok itu kerja. Ya, kita lihat efeknya apa. Kalau terlalu begadang, waktunya tidur, tidak tidur, akhirnya terlambat kerja. Di sini bisa kalian simpulkan bahwa begadang itu adalah sebabnya dan akibatnya dia terlambat kerja. Oke, semoga sampai di sini kalian paham ya. Sekarang kita akan bahas tentang fungsi sosial dari cause dan effect itu. Apa sih fungsi sosial dari cause and effect itu? Fungsi sosial dari cause and effect yaitu to act and give information showing cause and effect, atau dalam bahasa Indonesianya adalah meminta dan memberi informasi yang menunjukkan suatu sebab dan suatu akibat. Selain fungsi sosial, dalam cause and effect kita juga akan membahas tentang text structure atau susunan dari teks cause and effect. Apa sajakah itu? Yang pertama, di dalam kalimat cause and effect itu pasti has a topic sentence, atau dalam bahasa Indonesia artinya mempunyai topik atau ide. Dalam kalimat tersebut pasti ada topiknya. Yang kedua adalah supporting detail atau cause sentences. Dalam bahasa Indonesia artinya kalimat penyebab. Jadi selain memiliki topik, kalimat tersebut itu juga ada kalimat penyebabnya. Dan yang terakhir adalah concluding atau effect sentences. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah kesimpulan atau akibat. Jadi di dalam kalimat cause dan effect itu yang pertama pasti ada topiknya atau ide, kemudian terdiri dari kalimat penyebab, kemudian diikuti oleh kalimat akibatnya. Berikutnya adalah language features atau ciri-ciri dari kalimat cause and effect. Apa sih ciri-cirinya kalimat cause and effect itu? Ya, yang pertama itu menggunakan simple present tense. Kedua, menggunakan simple future tense. Kemudian menggunakan simple past tense atau bisa juga menggunakan past continuous tense. Berikutnya adalah bisa saja menggunakan past perfect tense.
kemudian menggunakan phrase, dan yang terakhir itu adalah menggunakan conjunction of cause and effect. Baiklah, yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah phrase atau frase. Apa sih phrase itu? Atau bagaimana sih untuk membuat phrase itu di dalam bahasa Inggris? Kita cari rumus mudahnya aja ya. Yang pertama adalah adjectives ditambah dengan noun, itu nanti akan menghasilkan yang namanya phrase. Adjectives dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah kata sifat. Noun di dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah kata benda. Kemudian phrase dalam bahasa Indonesia artinya adalah frase. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah adjectives. Kita kasih contoh adjectives itu apa aja ya. Ini hanya beberapa contoh. Yang pertama ada pretty, kemudian ada young, kemudian ada new, kemudian ada long. Baiklah, kemudian yang kedua adalah noun atau kata benda. Beberapa contoh aja, ada girl, ada lady, bag, kemudian ada hair. Nah, dari kalimat atau kata-kata tersebut bisa kita gabungkan, adjektif kita gabung dengan noun, nanti akan menghasilkan phrase. Contohnya ada kata pretty, kemudian kita tambah dengan girl, itu nanti jadinya adalah pretty girl. Pretty itu adalah cantik yang merupakan adjektif, girl itu adalah wanita yang merupakan noun, kata benda. Kalau kita ingin membuat phrase, kita tinggal menggabungkan aja pretty girl, gadis cantik. Oke, untuk contoh berikutnya adalah young, artinya muda. Kita tambah dengan kata benda misalkan lady, akan membentuk sebuah phrase yang namanya young lady, gadis muda atau perempuan yang masih muda. Lanjut, ada new, artinya baru. Kita tambah dengan kata benda bag, tas. Itu bisa membuat sebuah frase menjadi new bag, tas baru. Contoh terakhir ada long yang artinya panjang. Kita tambah dengan hair, artinya rambut. Itu bisa kita gabungkan menjadi frase long hair, rambut panjang. Oke, semoga sampai di sini kalian paham bagaimana cara membuat frase yang pertama, yaitu adjektif ditambah dengan noun. Baiklah, langkah kedua untuk membuat sebuah phrase, kita bisa memakai artikel, kita tambah dengan noun, itu juga akan membuat atau membentuk sebuah phrase. Apa sih artikel itu? Ya, artikel di dalam bahasa Inggris itu ada a, ada an, dan juga ada the. Kemudian untuk noun kita kasih contoh aja, cat, apple, ada man. Kita gabungkan antara artikel dan noun untuk membentuk sebuah phrase. Yang pertama ada a diikuti oleh cat, akan membentuk sebuah phrase yang namanya atau menjadi a cat, seekor kucing. Yang kedua adalah an, kita ikuti dengan apple, nanti akan membentuk sebuah phrase yaitu an apple, sebuah apel. Nah, kalian pasti bertanya, kenapa yang atas menggunakan a, yang bawah menggunakan an? Apa sih perbedaannya? Baiklah, untuk a itu diikuti untuk kata yang bersuara konsonan. Contohnya cat. Cat itu depannya itu kan bersuara K, huruf konsonan ya, K itu. Kemudian kita gunakan e untuk mengikutinya, cat. Kemudian table. Table itu meja, kan bersuara T. T itu termasuk huruf konsonan, jadi kita bisa menggunakan table. Untuk yang kedua menggunakan an, kenapa? Karena apple atau an itu lebih pasnya digunakan untuk kata yang bersuara vokal a, i, u, e, o. Apple bersuara e, a, i, u, e. E itu adalah termasuk vokal, jadi kita bisa menggunakan an.
an apple. Selain apple, kita bisa memakai payung atau bahasa Inggrisnya umbrella. Umbrella, A, berarti an umbrella, gitu ya. Oke, kita lanjut ke the. Kita bisa menambah dengan man, itu nanti membuat phrase yang jadinya the man, seorang laki-laki. Untuk membuat phrase yang ketiga, kita bisa memakai cara, yaitu possessive. Kita ikuti dengan noun, itu nanti juga akan membentuk sebuah phrase. Apa sih possessive itu? Ya, beberapa contoh dari possessive ada my, her, his, your, dan masih banyak lagi ya. Kemudian diikuti oleh kata benda. Kita kasih contoh aja. Ada name, ada book, ada bike, ada face. Mari kita gabungkan untuk membuat sebuah phrase. My diikuti oleh name, kita bentuk phrase, yaitu my name, namaku. Contoh yang kedua, her, kita ikuti kata benda, book, menjadi frase, yaitu her book, bukunya. Yang ketiga, his, kita tambahkan dengan bike, membentuk his bike, sepedanya. Dan yang terakhir, your, kita tambahkan dengan face, menjadi sebuah frase, yaitu your face. Langkah selanjutnya, untuk membuat sebuah phrase, kita bisa memakai cara, yaitu demonstratif. Kita tambahkan dengan noun, itu akan membentuk phrase juga, ya. Apa sih demonstratif itu? Kita kasih contoh aja. Ada this, ada that, ada those. Kemudian kita kasih contoh yang kata bendanya. Ada video, ada videos, ada key, dan case. This biasanya untuk tunggal, video, menjadi sebuah phrase, this video atau video ini. This kemudian diikuti oleh videos, videonya lebih dari satu, maka akan menjadi this videos, video-video ini, gitu ya. Next, that, itu diikuti kata bendanya key atau kunci, menjadi that key, kunci itu. Kemudian kita pakai yangnya those, diikuti oleh keys, menjadi those keys atau kunci-kunci itu. Setelah tadi kita membahas tentang phrase, bagaimana cara membuat phrase, di sini kita akan membahas tentang conjunction atau kata hubung. Apa saja sih kata hubung di dalam cause and effect itu? Oke, di sini ada beberapa kata hubung. Yang pertama, kata hubung yang kita gunakan untuk menyatakan suatu penyebab atau cause. Yang pertama, kita bisa menggunakan kata because of, since, for, as, due to, thanks to, owing to, dan yang terakhir adalah on account of. Dari semua kata yang saya sebutkan tadi, because of, since, for, as, due to, thanks to, owing to, on account of, itu memiliki arti yang sama dalam kasus ini, yaitu yang adalah karena, sebab, dikarenakan, disebabkan. Sedangkan conjunction atau kata hubung untuk effect itu juga ada beberapa kata. Yang pertama, so, finally, as a result, consequently, dan yang terakhir adalah therefore. Dari kata yang saya sebutkan tadi, so, finally, as a result, consequently, therefore, ini bisa kita artikan adalah jadi, akhirnya, oleh karena itu, gitu ya. Oke, di sini kalian perlu perhatikan ya, ada perbedaan penggunaan conjunction dari cause, yaitu
because, since, for, as itu diikuti oleh kalimat. Dalam bahasa Indonesia, kalimat itu pasti ada pelakunya diikuti oleh predikatnya. Ada subjek, ada predikat, ada objek, itu namanya kalimat. Kalau di dalam bahasa Inggris, yaitu ada subjek diikuti oleh verb atau to be, itu sudah membentuk sebuah kalimat. Yang bahas kita pelajari yang namanya tenses. Sedangkan untuk kata hubung because of, due to, thanks to, owing to, on account of, itu semuanya diikuti oleh phrase atau frase, yang dimana frase sudah kita bahas di awal tadi. Oke, kita bandingkan penggunaan because dengan because of. Apa sih perbedaan dari keduanya itu? Oke, Bu Guru kasih contoh. School was cancelled because it was raining. School was cancelled itu namanya adalah kalimat yang terdiri dari school itu adalah subjeknya, was cancelled itu adalah verbnya, sekolah dibatalkan. Kemudian it was raining itu merupakan kalimat ya, karena ada it sebagai subjek, was raining itu sebagai verbnya atau kata kerjanya. Jadi di sini kenapa menggunakan because? Karena diikuti oleh kalimat it was raining. Sedangkan contoh yang kedua, school was cancelled because of the rain. School was cancelled seperti yang sudah saya terangkan tadi, itu adalah merupakan kalimat. School was cancelled. Kemudian because of. Kenapa pakai because of? Tadi kata hubung atau conjunction because of itu harus diikuti oleh phrase. Di sini sudah terlihat ada kata the rain. The itu adalah artikel diikuti oleh rain atau kata benda. The rain itu merupakan phrase atau frase. Jadi untuk kalimat atas because itu karena diikuti oleh kalimat. Kemudian yang kedua because of karena diikuti oleh phrase. Kali ini kita akan membahas identify cause and effect. Bagaimana cara mengidentifikasi mana yang merupakan kalimat sebab dan mana yang merupakan kalimat akibat. Kita kasih contoh ya. Sheila missed the bus. Sheila ketinggalan bis. So, jadi she was late for school. Dia terlambat datang ke sekolah. So, di sini ada kata so. Seperti yang Ibu terangkan tadi, bahwa so itu adalah merupakan conjunction dari yes, effect. Sedangkan Sheila missed the bus itu namanya adalah cause. Sheila missed the bus itu adalah cause. So, she was late for school. She was late for school itu adalah efeknya. Dalam bahasa Indonesia, penyebabnya ketinggalan bis. Akibatnya apa? Oh, dia datang ke sekolah telat. Contoh yang kedua, identify cause and effect. Everybody likes her. Setiap orang atau hampir semua orang suka sama dia. Karena she is very friendly. Karena dia itu orangnya sangat ramah. Di situ ada kata because. Kalau ada kata hubung because, berarti depannya itu adalah merupakan cause. Sedangkan everybody likes her itu merupakan effect. Di sini kita bisa ambil kesimpulan, seorang suka sama dia karena dia itu orangnya sangat ramah. Karena dia ramah, efeknya apa? Banyak orang yang suka sama dia. Begitu ya. Oke, untuk contoh yang ketiga, identify cause and effect, yaitu she was sad. Dia sangat sedih because of bad score. Dikarenakan nilai jelek. Because of bad score.
kita tahu bahwa penyebabnya adalah bad score, nilai jelek. Kemudian she was sad, itu adalah efeknya. Dia sangat sedih. Dia sangat sedih karena nilai jeleknya. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu aja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, dan semoga ilmunya bermanfaat ya bagi kalian semuanya. Sampai lagi di kesempatan yang lain, di pembelajaran bahasa Inggris yang lain bersama My Voice Mrs. Risa Umami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.